Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninik Nur Afifah, NIM 343018000051. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang telah tercantum pada PPT pertemuan 11, materi pendidikan multikultural dan perkembangannya. Mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan hakikat pendidikan multikultural. Menurut Zamroni pada tahun 2013 mengatakan bahwa pendidikan multikultural itu sebagai suatu bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuannya secara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat, dan bakat yang telah dimilikinya. Seperti halnya bangsa Indonesia, kemajemukan suku yang merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sering dibanggakan. Dari hal tersebut, ternyata belum banyak orang yang menyadari bahwa kemajemukan itu juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tujuan pendidikan multikultural. Tujuan dari pendidikan multikultural dibedakan menjadi dua. Satu, tujuan awal. Pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengembangan kebijakan dalam dunia pendidikan. Dari hal itu harapannya supaya kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Dua, tujuan akhir pada pendidikan multikultural ini adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran, tetapi mereka diharapkannya juga mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanisme. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perkembangan pendidikan multikultural. Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang secara heterogen, terlebih lagi pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sering dilaksanakan ke arah menguatnya sukuisme dan daerahisme. Dalam multikulturalisme, sebagai perbedaan hendaknya dijadikan kekayaan, bukan suatu masalah. Sikap pendidik yang paling ampuh dalam mengajarkan toleransi dan saling menghargai kepada peserta didik adalah melalui keteladanan dan anjuran. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi memperpendek jarak, memudahkan adanya sentuhan budaya. Dalam globalisasi ini sangat penting untuk ditanamkan tidak hanya menjadi masyarakat yang dianggap suka dengan tingkah laku kekerasan, konflik, dan sulit menerima suatu perbedaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.